Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok pembagian hasil cukai tembakau pada daerah. Saya Siti Nurhaliza dengan nomor NIM 20202010006. Saya Dwi Arianti dengan NIM 2020201000085. Saya Afia dengan nomor NIM 20202010086. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeyaan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah custom. Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang setara dengan unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain. Tugas dan fungsi DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut seperti pajak dalam rangka impor, PDRI, meliputi PPN impor, PPh pasal 22 dan PPNBM, serta cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar atau sering disebut sisi penerimaan ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak, dan termasuk dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol, peredaran rokok, dan sebagai fasilitator perdagangan, juga yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau, rokok cerutu, elit alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik rokok, menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabeaan. Dengan cukai, pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan penguasaan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu. Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial, pornografi, dan lain-lain, dan juga kesehatan, rokok, minuman keras, dan lain-lain. Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber dalam minuman keras, limbah, dan lain-lain, serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya. Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung resiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya. Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau institusi pemerintahan yang lain, pengawasan obat dan makanan, Departemen Pertahanan, dan peraturan lembaga lainnya. Semua departemen ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya berada di Bea Cukai Sidoarjo dengan narasumber kami Bapak Rizky Satria, Divisi
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Ya, jadi Pak, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ingin menanyakan perihal pembagian hasil cukai tembakau pada daerah. Ya. Oke, yang pertama pertanyaan kami, apakah cukai tembakau itu memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah, Pak? Baik, untuk cukai hasil tembakau sendiri, dampak yang mungkin paling tampak ya, yang paling dirasakan pada setiap daerah, salah satunya adalah dari tenaga kerjanya, atau yang mungkin kita sebut padat karya. Nah, padat karya ini lebih kepada pabrik cukai hasil tembakau yang bergerak atau yang memproduksi SKT, sigaret kretek tangan. Nah, sigaret kretek tangan otomatis membutuhkan pelinting manual ya, manusia itu. Nah, dengan banyaknya pekerja pelinting tersebut akhirnya bisa menggerakkan ekonomi suatu daerah. Nah, selain kretek atau yang dilakukan oleh manusia, untuk pabrik yang memproduksi SKM, sigaret kretek mesin, itu juga mempengaruhi perekonomian. Dari mananya? Kalau untuk yang mesin itu adalah dari padat modal. Nah, kalau tadi padat karya untuk SKT, sedangkan untuk SKM ini padat modal. Jadi banyak orang yang berinvestasi pada akhirnya. Nah, selain dari sisi produksi, dampak yang lain dirasakan adalah dari sisi distribusinya maupun pemasarannya. Distribusi itu bisa pengaruh ke persewaan mobil gitu kan, mobil box gitu atau truk untuk pengiriman rokoknya. Nah, itu pasti menggerakkan ekonomi kan, karena banyak truk atau mobil yang disewa, juga sopirnya, kernetnya, dan buruh-buruh lainnya. Nah, selain itu yang paling mudah kita jumpai adalah di pemasaran. Mungkin rekan-rekan bisa melihat banyak sales rokok yang muter ya, kalau bahasa Jawanya ngider gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk perputaran ekonomi dari sisi distribusi begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, berapa persen hasil cukai tembakau yang diberikan pada daerah? Terus hasil cukai tembakau itu ada keterikatan dengan undang-undang nggak Pak? Nah, jadi begini, dari semua penerimaan cukai di Indonesia itu, dari amanat Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai itu diamanatkan 2% ya, sebanyak 2% itu akan kembali ke daerah. Nah, kriteria-kriteria daerah mana saja yang mendapatkan dana bagi hasil ini yang kita sebut DPHJHT ini, itu ada di PMK 206 garing PMK 07 garing 2020. Nah, di sana disebutkan semua kriteria-kriteria daerah yang bisa mendapatkan DPHJHT. Nah, dari besaran 2% tersebut itu akan nanti dibagi juga ya, setelah dropping ke daerah, aturannya adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk kesehatan, 25% untuk penegakan hukum. Nah, manfaat yang dirasakan daerah dari DPHJHT, dari manfaat yang pertama dari kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu kegiatannya adalah pelatihan. Nah, ini untuk PMK yang terbaru ini spesifik ya, khusus untuk pegawai linting rokok atau karyawan linting ya. Di sana karyawan linting yang mungkin sudah arahnya pensiun atau ingin beralih usaha akan dilatih bisa menjahit atau entrepreneur gitu kan, bikin toko atau yang lain begitu. Nah, kalau untuk yang kesehatan, nah ini yang perlu kita perluaskan ya untuk masyarakat umum, bahwa dari rokok gitu ada yang kembali ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk BPJS ya, salah satunya bentuk BPJS. Seperti contoh di Kota Mojokerto, 98%-nya semua masyarakat di Kota Mojokerto sudah tercover oleh BPJS, Universal Cover Health begitu kalau bilangnya. Nah, di sana sudah tercover semua. Dan tidak hanya itu, tidak hanya BPJS, tapi juga dari alat kesehatan maupun dari aset. Nah, aset ini apa? Aset ini berupa rumah sakit paru-paru atau renovasi rumah sakit. Nah, contoh rumah sakit paru-paru yang full dibangun oleh DPHJHT ada di daerah Karawang. Nah, jadi mungkin bagi masyarakat umum yang menilai bahwa apa ini kembalinya rokok ke masyarakat ini kan, karena rokok kan memiliki dampak negatif. Nah, dari masyarakat sebagai pembayar cukai yang sebenarnya itu kembali ke masyarakat lagi dalam bentuk tadi BLT, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk alat kesehatan maupun BPJS. Dan yang terakhir adalah 25% ini untuk pemberantasan rokok ilegal. Nah, pemberantasan ini dibagi dua. Nah, dibagi dua, yang pertama adalah langkah represif ya, dalam bentuk operasi pasar atau operasi bersama.
ini melibatkan Pemda dan Bea Cukai. Nah, yang kedua adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Nah, ini adalah langkah edukatif yang kita juga sebar ke masyarakat. Kami datang ke desa-desa untuk memberikan ya bagi-bagi ilmu tentang cukai, dan kita harus membagikan ini karena modus peredaran rokok ilegal itu banyak dan pindah-pindah, mereka ya nomaden. Jadi masyarakat harus tahu dan bersama dengan Bea Cukai untuk menggempur rokok ilegal. Jadi kontribusi Bea Cukai untuk pemerintah daerah itu sangat besar ya Pak ya? Ya, Salah satunya memberantas rokok-rokok ilegal ya, tersebut. benar sekali. Oke, terima kasih ya Pak Rizky Ya, untuk sama-sama. informasi dan ilmu barunya. Semoga bermanfaat untuk kami, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Kesimpulan dari wawancara kami hari ini yang pertama adalah Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT diatur di pasal 66A dengan persentase 2% untuk daerah. Yang mengatur bukan Bea Cukai melainkan Direktorat Jenderal Perundangan Keuangan. Dari sosialisasi ketentuan pemberantasan cukai ilegal, alokasinya kembali ke desa, dibagi menjadi 3, yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum. Dan yang terakhir dana cukai ada 3, yaitu tembakau, vape, rokok, alkohol, dan alkohol murni. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kami dari Anjir, salah. Alkohol dan alkohol murni. Iki aku bedek kerungu anjir salah.